This meeting is being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana Yusuf. Saya di sini sebagai moderator. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Psikologi Industri yang dibimbing oleh Bapak Rohman Agustiatnika, STMM. Yang di sini kami akan membawakan materi tugas 2 tentang FGD yang berjudul Dinas UMKM dan pelaku produk UMKM di 2050. Sebelum pada materi, di sini saya akan memperkenalkan dulu terlebih dahulu teman saya, yaitu ada Teh, mana Teh? Saya Mulia Hasana. Saya Siti Syaranusoba. Materi pertama akan dibacakan oleh Teh Mulia. Mangga Teh. Makasih Kang Mulyana. Materi pertama akan dibacakan oleh saya. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang Dinas UMKM, berikut pelaku dan produk UMKM di 2050. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, salah satu cita-cita Indonesia menjadi negara yang terbebas dari jebakan kelas menengah di tahun 2050, yakni dengan memiliki rata-rata PDB harus di atas 10.000 US dollar. Apa itu PDB? Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data produk domestik bruto atau PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Saat ini dan di masa depan, industri kreatif akan tetap memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi kita. Gabungan antara industri kreatif dan perkembangan teknologi digital diharapkan akan menjadi salah satu strategi kita untuk menggapai cita-cita dalam peningkatan PDB di tahun 2050. Untuk mendukung strategi ini, maka 1. Pemerintah atau Dinas UMKM perlu mengadakan pelatihan vokasi guna menggunakan pelaku UMKM agar menjadi generasi kreatif. 2. Diperlukan juga infrastruktur IT yang ahli dan berwawasan luas. Yang 3. Adanya peningkatan kualitas pada layanan digital. Saat ini, pemerintah telah meluncurkan program literasi digital nasional, yakni Indonesia Makin Cakap Digital. Gerakan ini diharapkan agar masyarakat semakin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Adanya dorongan peningkatan akses ke teknologi digital, pelatihan-pelatihan untuk para industri kreatif. Diharapkan dapat memperluas kesempatan para pekerja informal dalam meningkatkan pendapatan mereka. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Siti Syara. Harapan industri di Indonesia pada tahun 2050. Pertama adalah produk UMKM tidak kalah saing dengan produk perusahaan besar. Yang kedua, mampu bertahan dalam zaman yang berubah dengan cepat. Yang ketiga, menjadi titik awal mobilitas investasi. Yang keempat, pelaku UMKM dapat menggunakan teknologi yang ada dengan sebaik mungkin. Yang kelima, pelaku UMKM pun dapat bersikap kreatif serta fleksibel dalam penggunaan teknologi. Yang keenam, produk UMKM dapat terjual secara mudah dengan memanfaatkan platform e-commerce. Tidak lupa terkait industri di Indonesia pada tahun 2050, pada saat ini Indonesia pun sedang terdampak masalah UMKM terkait adanya pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM adalah COVID-19 menyebabkan terhambatnya pertumbuhan UMKM.
UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia yakni sebesar 64,19 juta, di mana komposisi usaha mikro dan kecil sangat dominan, yakni 64,13 juta atau sekitar 99,92% dari keseluruhan sektor usaha. Berdasarkan hasil survei Kata Data Insight Center yang dilakukan terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek, mayoritas UMKM sebesar 82,9% merasakan dampak negatif dari pandemi ini, dan hanya 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif. Kondisi pandemi ini bahkan menyebabkan 63,9% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omzet lebih dari 30%. Hanya 3,8% UMKM yang mengalami peningkatan omzet. Next. Survei KIC tersebut juga menunjukkan para UMKM melakukan sejumlah upaya untuk mempertahankan kondisi usahanya. Mereka melakukan sejumlah langkah efisiensi seperti menurunkan produksi barang atau jasa, mengurangi jam kerja, mengurangi jumlah karyawan, mengurangi saluran penjualan atau pemasaran. Meski begitu, ada juga UMKM yang mengambil langkah sebaliknya, yaitu menambah saluran pemasaran sebagai bagian dari strategi bertahan. Next. Sementara itu, hasil survei dari beberapa lembaga seperti BPS, Bappenas, dan World Bank menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman, serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Bahkan beberapa di antaranya terpaksa sampai harus melakukan PHK. Kendala lain yang dialami UMKM antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi, dan produksi yang terhambat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Mulyana Yusuf. Upaya pemerintahan terkait UMKM terdampak pandemi COVID-19. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta dengan PP Nomor 13 Tahun 2013 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, maka pemerintah membuat kebijakan mengenai program-program pemberdayaan UMKM. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah memberikan izin bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan pengembangan usaha melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, bantuan, dan daya saing usaha dengan adanya koordinasi dan pengendalian dari pemerintah. Next. Program dukungan UMKM dari pemerintah di antara lain yang pertama yaitu terdapat bantuan insentif dan pembiayaan melalui program PEN atau yang singkat PN. Yang kedua, adanya kredit usaha rakyat. Yang ketiga, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau yang disingkat Germas BBI. Yang keempat, digitalisasi pemasaran UMKM. Yang kelima, strategi jangka panjang menaikkan kelas UMKM melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin. Semoga UMKM di Indonesia membaik terkait harapan industri di Indonesia dengan kemajuan teknologi yang canggih dapat menghasilkan dampak positif bagi kita semua. Dan yang terpenting, semoga negeri ini baik-baik saja. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 3 mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan banyak-banyak permohonan maaf apabila ada kata-kata yang kurang sopan dan berkenan dan isi materi kurang apabila. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.